Sebelum memasuki sesi pemaparan terkait kiat-kiat menguasai Microsoft Word dan menulis tugas akhir, izinkan saya memperkenalkan salah satu pemateri kita pada siang hari ini. Pembicara pada siang hari ini adalah Ibu Anissa Hayatun Nazmi Burhan SEMACC atau biasa dipanggil Ibu Anissa. Beliau adalah alumni S1 Akuntansi Universitas Gadjah Mada dan menamatkan Master of Accounting di Nanyang Technological University. Beliau pernah bekerja sebagai accountant di HM Sampurna dan saat ini bekerja sebagai dosen di Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Saat ini minat riset beliau di bidang akuntansi sektor publik dan perpajakan. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita sambut Ibu Anissa Hayatun Nazmi Burhan. Selamat siang, Bu Anissa. Terima kasih, Bu. Monggo dipersilakan. Oke, pertama-tama terima kasih saya ucapkan pada Pak Lasmi atas perkenalannya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi sedikit yang saya tahu tentang tugas akhir dan bagaimana caranya mengaplikasikan Microsoft Word pada tugas akhir. Ucapan terima kasih pertama-tama saya ucapkan kepada Departemen Akuntansi, khususnya Laboratorium Departemen Akuntansi di bawah pimpinan Ibu Dian Kartika Rahajeng. Terima kasih Ibu sudah memberikan kesempatan pada saya hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari FEB UGM yang sudah membantu untuk kelancaran acara hari ini. Sudah dimulai sejak tadi pagi ya. Baik, mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa menggunakan virtual background karena laptop saya agak-agak bermasalah. Ya, sudah beberapa kali dicoba. Mbak Lasmi sepertinya sudah berpengalaman bareng saya melihat. Tidak apa-apa, Bu. Saya harus kalau mau pakai virtual background sepertinya sulit begitu. Baik, saya coba share screen ya. Boleh, silakan. Apakah terlihat screen-nya? Sepertinya, sekarang sudah. Oh ya, sebentar. Ada beberapa yang perlu saya buka juga. Sebentar ya. Baik. Semoga screen-nya sekarang terlihat. Oke, jadi hari ini saya akan memberikan paparan mengenai tugas akhir dan bagaimana menguasai fitur-fitur MS Word untuk tugas akhir. Ya, sepertinya peserta ini ada yang dari S1, ada yang dari S2 ya. Iya, betul Bu. Bermacam-macam background-nya. Oke. Mungkin saya akan memberikan paparan terlebih dahulu, nanti setelah selesai baru dibuka sesi Q&A, begitu ya Mbak Lasmi. Boleh Bu, siap. Oke. Ngomong-ngomong soal tugas akhir, ini kayak sepertinya kali kedua gitu saya memberikan saya berbagi tentang tugas akhir, tentang penulisan tugas akhir. Sepertinya tugas akhir itu selalu jadi momok atau paling nggak sesuatu yang bikin deg-degan. Gimana sih caranya nulis tugas akhir? Ada yang khawatir karena idenya, ada yang khawatir karena teknisnya, ada yang khawatir karena siapa ya dosennya. Ya, banyak hal-hal yang menjadi perhatian dari para mahasiswa, baik S1 maupun S2. Ya, hal yang manusiawi dulu waktu saya jadi mahasiswa juga seperti itu. Deg-degan dulu bawaannya di awal gitu. Namun mungkin deg-degan atau panik tidak menyelesaikan masalah ya. Jadi di sini saya hanya ingin sedikit berbagi sedikit pengetahuan yang saya tahu tentang tips penulisan tugas akhir itu baiknya seperti apa. Semoga nanti bermanfaat untuk semuanya ya. Pertama-tama yang perlu mungkin diketahui adalah tugas akhir itu adalah karya ilmiah atau penelitian. Karena kita di kampus, di fakultas ya, sudah pasti tugas akhir itu berkaitan dengan karya ilmiah atau penelitian. Saya ambil dari library-nya Leeds, University of Leeds, supaya simpel dan singkat ya, bahwa sebuah karya tulis itu, karya ilmiah itu adalah sebuah karya tulis yang jelas, yang ringkas, yang fokus, terstruktur, didukung oleh bukti. Karakternya ada 4, dia fokus dan terencana, kemudian terstruktur, terbukti, dan juga formal. Ya. Fokus dan terencana itu pasti terkaitannya dengan
Tentu pasti ada temanya, ada topik tertentu yang ingin diangkat, ada sesuatu yang ingin disampaikan pada audiens, pada pembaca. Kemudian dia juga terstruktur, dimulai dari narasi, substansi, sampai dengan hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal teknis. Kemudian terbukti ya kaitannya juga dengan penelitian, maka dalam proses penelitian kita pasti akan mempertanyakan sesuatu, apa, bagaimana, kenapa. Ketika itu dijawab, kita akan mendukungnya dengan bukti-bukti. Yang terakhir adalah formal, baik nada dan gaya bahasa. Nah, selain karya tulis adalah merupakan karya ilmiah ataupun penelitian, tugas akhir itu adalah syarat kelulusan. Ya, ini sesuatu yang tidak bisa disangkal, gitu. Kita tidak lulus kalau tidak menulis tugas akhir. Cuman mungkin memang ada yang bertanya-tanya gitu, kampus lain tuh ada loh yang tidak pakai tugas akhir, selesai ujian ya udah lulus. Kenapa saya harus menulis tugas akhir kalau saya tidak berminat untuk menulis penelitian? Gitu. Lagi-lagi ini sebagai syarat lulus gitu. Daripada memikirkan syarat lulusnya, mungkin lebih baik kita memikirkan apa sih manfaat dari menulis tugas akhir ya, melakukan penelitian atau menulis karya ilmiah. Kenapa itu jadi penting atau menjadi syarat lulus? Yang selalu membuat saya ingat bahwa itu menjadi penting baik waktu S1 maupun S2 adalah menulis tugas akhir itu membuat saya menjadi lebih kritis. Menjadi lebih kritis itu bukan berarti terus-terusan komplain atau berkomentar tanpa ada ujungnya, tanpa ada solusinya gitu. Justru berpikir kritis itu akan membuat kita ketika melihat sebuah problematika, melihat sebuah masalah itu memaksa kita untuk berpikir dan kemudian mencari solusinya. Sebenarnya berpikir kritis itu seperti itu, bukan sekedar memberikan kritik tanpa ada solusinya ataupun tanpa ada ujungnya gitu. Nah, proses berpikir kritis ini itu sebenarnya berawal dari penemuan masalah. Kita melihat sebuah fenomena di sekitar kita aja, di sekitar kita saja, nggak perlu jauh-jauh. Lalu membuat kita berpikir, ini apa sih? Ini bagaimana? Ini kenapa? Contohnya pandemi. Contoh simpel adalah pandemi. Ini sebenarnya masalahnya apa sih selama pandemi ini? Gitu loh. Itu membuat kita berpikir. Membuat kita berpikir. Contohnya selama pandemi ini UMKM sepertinya seret ya pendapatannya menurun. Gitu. Pendapatannya menurun. Kira-kira kenapa ya? Dengan pertanyaan seperti itu saja sebenarnya kita sudah mengidentifikasi sebuah masalah. Nah, tentunya kalau kita benar-benar kritis, kita akan terus bertanya, kita akan terus mencari solusinya. Oh, kenapa ya? Kira-kira bagaimana ya biar UMKM itu nanti pendapatannya tidak menurun selama masa pandemi. Nah, yang perlu saya tekankan di sini sebetulnya adalah kenapa itu menjadi syarat lulus dan kenapa itu menjadi penting. Itu tidak hanya berakhir di kampus, tidak hanya berakhir pada masa Anda sekolah, masa Anda belajar gitu. Penalaran kritis itu akan terus kita bawa kemanapun nanti kita akan melangkah. Ya, karena itu akan melibatkan kita merumuskan masalah, merumuskan cara penyelesaiannya, melibatkan pola berpikir untuk mendapatkan solusi. Nah, ngomong-ngomong soal menulis, lalu kenapa itu harus ditulis gitu? Karena ketika kita mendapatkan masalah, ketika kita menemukan masalah, lalu kita berpikir dan kita menemukan solusinya, tentunya kita ingin menyampaikan gagasan itu dengan baik. Gagasan itu harus disampaikan dengan baik. Seperti tadi ada pengertian tentang karya ilmiah, kita harus menyampaikannya dengan nada dan bahasa yang formal, dengan singkat, jelas, terstruktur, terbukti, agar dapat memberikan manfaat, memberikan kontribusi bagi sekitaran kita tadi. Seperti ilustrasi yang saya sampaikan tentang UMKM, mungkin hasil dari pemikiran kita tadi tentang bagaimana caranya ya agar UMKM selama masa pandemi pendapatannya biar nggak menurun. Setelah mendapatkan solusinya, tentunya akan bisa kita tulis, lalu kita sampaikan gagasan itu dengan baik. Itu tidak hanya berakhir di kampus, nanti pada saat Anda masuk ke dunia kerja, dimanapun sebenarnya Anda bekerja, proses berpikir kritis ini akan terus dipakai. Ketika Anda bekerja, misalnya, kursnya dulu waktu saya masih jadi accountant, saya mendapatkan tugas untuk mengidentifikasi kenapa invoice kita ini selesainya lama. Kenapa invoice kita ini diselesaikannya pembayarannya lama. Itu kan membutuhkan proses. Saya harus mengidentifikasi dulu kenapa ya, kenapa problemnya apa, kenapa invoice itu lama ya datangnya. Kenapa lama selesainya? Oh, ternyata karena invoice-nya itu lama
proses distribusinya, dimulai dari front door sampai ke accountant itu ternyata lama. Lalu kita juga akan bertanya lagi, kenapa kok sampai di front door-nya lama? Oh, ternyata proses pembuatan purchase order-nya, ini dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis ya, seharusnya paham terms-terms yang saya sebutkan. Ternyata proses dari purchase order, dari purchasing-nya juga sudah lama. Itu yang membuat proses invoicing jadi lama. Nah, itu seperti itu contohnya, dan itu melibatkan proses berpikir. Jadi, ketika Anda diberi tugas akhir, dan itu menjadi syarat kelulusan, seharusnya itu menjadi arena dan media latihan untuk terus mengembangkan proses berpikir kritis. Itu tentang tugas akhir. Oke, kemudian, ngomong-ngomong, kadang-kadang mahasiswa itu suka curhat, bingung, nulisnya tuh gimana sih Bu? Gitu. Sebetulnya kampus kita itu sudah sebegitu baiknya memberikan fasilitas. Coba buka deh, apa namanya, Google Chrome-nya atau apanya, Safari-nya, buka Student Service Center. Di situ sebenarnya sudah disediakan beberapa panduan. Contohnya salah satunya adalah tata cara penulisan ilmiah. Nah, beberapa rekan-rekan saya bercerita sama saya bahwa kadang-kadang itu datang itu draftnya itu masih berantakan, wajar ya. Namanya juga datang pertama kali gitu. Tapi berantakan pertama kalinya itu benar-benar berantakan yang tidak tahu posisinya tata cara penulisan ilmiah itu seharusnya seperti apa. Nah, boleh loh dicek ini Student Service Center, kita bisa lihat di sana. Ada beberapa pedoman yang sudah disiapkan oleh Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Digunakanlah fasilitas yang sudah ada dari kampus ini. Pedoman tata cara penulisan ilmiah ini sudah ditulis lama setahu saya, dan ini tidak hanya mencakup skripsi, tapi juga tesis dan disertasi. Jadi di sini kalau ada teman-teman MD ataupun teman-teman maksi yang nanti di akhir tahun pendidikannya harus menulis tesis, bisa menggunakan pedoman ini. Ya, coba nanti masuk ke link ini. Kalau misalnya nggak bisa, mungkin bisa saya share lewat room chat ya, saya coba dulu nanti ya. Tapi ini perlu diingat dulu bahwa kita punya, dan Anda bisa masuk ke Student Service Center tuh. Bisa kelihatan ini dari sorotan slide-nya, apa linknya, apa laman webnya. Coba masuk ke sana, ada beberapa panduan. Bahkan ada panduan untuk anti plagiarisme juga, gitu. Ya. Oke, selain itu, saya akan masuk ke tips penulisan tugas akhir. Tadi saya udah kasih satu pedoman ya. Nah, apa sih apa sih yang perlu disiapin sebetulnya? Sebenarnya 4 hal ini sih yang perlu disiapin. Pertama, ide dan draft dulu. Terus, mengenali siapa dosen pembimbingnya. Mengenali dosen pembimbing ini, apa research interest-nya, maksudnya minat penelitiannya dalam bidang apa. Untuk melihat bidang minat penelitiannya dalam bidang apa, kita bisa masuk ke melihat publikasinya apa saja. Kemudian, yang perlu disiapkan lagi adalah media komunikasi. Selain bertemu langsung sama pembimbing, bisa juga kita akan menggunakan media komunikasi seperti email, personal message, chat atau telepon ya. Yang terakhir adalah etika komunikasi. Yang perlu diingat dari etika komunikasi adalah pembimbing Anda itu adalah primary audience Anda. Jadi nggak usah dulu mikirin pada saat menulis skripsi ataupun tugas akhir, nggak usah dulu mikirin nanti siapa yang nguji. Lihat dulu siapa dosen pembimbingnya. Itu dulu diselesaikan. Karena ini kayak berperang. Kalau mau melawan orang yang ada jauh di sana, lawan dulu yang di depan gitu. Kalau yang di depan belum bisa dilewatin, kita nggak bisa melewati yang di sana. Gitu ya. Ngomong-ngomong soal ide dan draft, menyiapkan ide dan draft itu memang proses yang panjang. Terkadang ada masa-masa di mana mahasiswa itu juga stuck di ide dan draft ya. Nggak datang-datang menemui dosennya, menemui pembimbingnya karena stuck. Aduh, mau nulis apa ya? Nanti akan saya berikan tips bagaimana caranya bisa sampai ke ide-ide tersebut. Yang kedua, ngomong-ngomong soal dosen pembimbing, selain mengenali research interest-nya, publikasinya, mungkin dikenali juga dengan cara, sebelumnya pernah nggak ya mengambil kelas Bapak atau Ibu ini, mungkin sudah bisa mengenal behavior beliau selama di kelas seperti apa gitu, mungkin bisa dijadikan patokan untuk nanti berkomunikasi. Kadang-kadang komunikasi juga menjadi masalah pada saat penulisan skripsi dan tes atau tugas akhir. Nah, nanti saya juga akan menyampaikan mengenai etika.
Ini 4 hal ini harus punya, ini wajib punya. Kalau mau menulis menulis tugas akhir. Pertanyaannya adalah nyiapinnya gimana? Nyiapinnya gimana? Kadang-kadang kan pertanyaan itu selain apa, kita perlu tahu bagaimana. Bingung, topik itu apa ya? Selama 3 tahun di FEB, itu kayaknya sebulan ada kan lebih dari hitungan 10 jari yang tanya, topik itu apa ya? Gitu. Bingung. Tapi itu manusiawi, ya. Itu manusiawi. Banyak faktor yang kadang-kadang membuat mahasiswa itu bertanya itu karena kadang-kadang pas pandang duluan, atau memang nggak update aja dengan informasi sekitar. Tapi sebetulnya kunci dari dapat topik itu apa? Itu karena itu adalah membiasakan diri kita berpikir. Membiasakan diri kita berpikir. Gimana caranya sih biar bisa berpikir? Pertama dengan membaca. Baca. Itu saya nulis sampai 3 kali. Karena saya nggak pernah, berusaha tidak pernah lelah untuk mengingatkan bahwa dengan membaca, itu adalah cara pertama untuk terus melatih bernalar secara kritis. Itu adalah cara pertama untuk terus merawat nalar. Dan dengan membaca, itu akan memantik dan menstimulasi pertanyaan, seperti yang saya sampaikan tadi. Ini apa, kenapa, bagaimana. Ketika melihat sebuah fenomena. Itu karena membaca. Membaca juga bisa kita artikan sebagai mengupdate informasi. Baca artikel ilmiah populer misalnya, atau membaca artikel ilmiah dari jurnal-jurnal publikasi, atau dengan berdiskusi dengan yang ahli. Rasanya sangat tidak mungkin ya kalau seorang mahasiswa itu sama sekali tidak punya interest, sama sekali tidak punya bidang minat gitu. Kecuali tidak berminat sama sekali menjalani kuliah, itu hal yang berbeda. Itu terus membuat dia tidak mau lagi menulis tugas akhir. Tapi kalau sudah kuliah berjalan dengan baik, tinggal menulis tugas akhir, terus bingung, nggak tahu Bu, bidang minat saya apa. Itu kayaknya aneh. Bisa jadi karena kurang membaca, bisa jadi karena kurang mengupdate informasi. Diskusi ini juga bisa Anda lakukan dengan teman-teman sepantaran, sama-sama S1, sama-sama S2, sama-sama lagi mau nulis, atau diskusi sama dosen yang mungkin Anda pernah bekerja dengan beliau begitu. Misalnya jadi asisten grader misalnya. Kalau saya sih sangat encourage untuk menggunakan kesempatan-kesempatan seperti itu untuk berdiskusi sama dosen, tanya, kira-kira topik seperti ini tuh menarik tidak ya Pak, Bu? Jangan lupa ketika membawa diskusi itu juga Anda juga sudah update dulu dengan informasi. Kalau dirasa kiranya berat ya, baca artikel ilmiah populer, artikel ilmiah, kemudian berdiskusi itu berat. Yang di sekitar kita aja, coba lihat fenomena di sekitar kita. Rasanya nggak mungkin deh kalau sampai tidak sadar sama sekali dengan kondisi di sekitar kita gitu. Contohnya pandemi ini tadi aja gitu. Kalau sampai Anda tidak sadar sama sekali kita sekarang dalam kondisi pandemi, itu kelewatan. Seharusnya itu memantik berbagai macam pertanyaan. Contohnya, seperti UMKM tadi, bagaimana kondisi UMKM ya selama masa pandemi? Terus UMKM itu kan nggak hanya harus mencapai profit, nggak hanya harus membayar profitnya, membayar dividennya pada investornya, harus bayar pajak juga sama pemerintah. Gimana caranya ya membayar pajak dalam kondisi seperti ini? Oh ternyata pemerintah juga punya insentif, memberikan insentif pada UMKM, memberikan insentif pada industri tertentu selama masa pandemi. Apa ya efeknya terhadap performa perusahaan? Apa ya efeknya terhadap kinerja perusahaan? Banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang harusnya bisa terstimulasi gitu dengan adanya kita peduli dengan lingkungan di sekitar. Hal-hal seperti itu sebenarnya bisa memulai Anda untuk mencari topik. Nah, yang kemudian kaitannya dengan ide ataupun topik, ini sebenarnya pesanan dari teman-teman dosen ini sebenarnya adalah ekspektasi dari dosen. Berusahalah untuk mencari ide seorisinal mungkin. Oke, dengan membaca kita pasti terus akan, aku juga mau meneliti tentang hal ini gitu. Tentang hal ini. Bagaimana membuatnya menjadi orisinal? Membuatnya menjadi orisinal adalah mungkin Anda melakukannya dengan cara yang berbeda, dengan metode yang berbeda. Gitu. Misalnya, Anda membaca penelitian tentang perencanaan pajak. Lagi-lagi pajak saya contoh.
tentang perencanaan pajak. Penelitian-penelitian pajak, perencanaan pajak, terutama di Amerika, di US, itu biasanya penelitiannya kuantitatif. Dengan mengolah data time series, cross section ataupun data panel, gitu. Menggunakan data-data perusahaan atau annual report, laporan tahunan. Nah, tapi kalau Anda sebenarnya bertanya seperti ini, bagaimana sih caranya melakukan perencanaan pajak sehingga perusahaan itu bisa manage untuk membayar pajaknya dengan jumlah yang tidak sebegitu tingginya. Tidak sama dengan jumlah pajak terutang dengan perusahaan-perusahaan lain di industri yang sama. Misalnya pertanyaannya seperti itu. Kalau pertanyaannya seperti itu, sepertinya tidak bisa lagi dijawab dengan penelitian kuantitatif. Mungkin bisa dijawab dengan penelitian kualitatif. Misalnya pendekatan Anda case study, lalu Anda bisa menggunakan networking Anda, wawancara para praktisi pajak, baik tax consultant maupun tax authority, maupun fiskus, petugas pajak misalnya. Nah, banyak sebenarnya cara untuk menemukan jawaban atas setiap pertanyaan-pertanyaan yang timbul. Nah, bagaimana cara memulainya agar bisa lebih orisinil? Mulailah dengan minat Anda tadi. Anda berminatnya di mana? Contohnya kalau akuntansi banyak ya, misalnya akuntansi keuangan atau akuntansi syariah, gitu. Kan ada topik-topik tertentu. Bisakah kita kaitkan itu dengan pandemi? Seharusnya bisa. Menurut saya nih selama pandemi ini banyak sekali topik yang bisa diangkat. Dan itu bisa melekat dengan bidang minat yang ada. Kemudian tips yang lain mungkin lebih teknis. Gunakan dong fasilitas kampus. Contohnya ya free access ke jurnal-jurnal. Kita cukup banyak melanggan, FEB cukup banyak melanggan jurnal, publikasi, jadi kita bisa masuk ke sana dan mencari penelitian-penelitian yang bisa mendukung proposal penelitian kita atau tugas akhir kita, ya. Jadi pada saat menggunakan akses ini tidak hanya digunakan pada saat kita menyusun proposal saja, tapi pada saat prosesnya melakukan literatur review, melakukan analisa nantinya, analisa data, kita juga pasti akan terus mencari jurnal-jurnal pendukung, artikel-artikel ilmiah pendukung. Gunakanlah fasilitas kampus ini. Nah, jangan lupa, ini juga pesan dari beberapa dosen untuk tidak lupa mengecek kualitas dan kredibilitas jurnal yang dipakai. Masuklah ke Simago misalnya. Nanti di sana Anda bisa cari jurnal-jurnal yang kredibilitasnya tinggi seperti apa. Bukan ada rankingnya ya, mulai dari Q1 sampai Q4. Jadi ini mengingatkan saya akan pelatihan critical thinking yang pernah saya isi. Tidak semua informasi yang ada di Google, tidak semua informasi yang umum bisa kita percaya begitu saja. Lagi-lagi terkait dengan berpikir kritis. Segala macam yang di-deliver di Google itu harus kita cari tahu dulu kredibilitasnya, kualitasnya seperti apa. Nah, kalau ngomongnya soal jurnal, kita bisa sih mencari jurnal lewat Google. Tapi kemudian ketika kita mendapatkan artikel ilmiah tersebut, kita akan cek dulu jurnal publishernya atau publikasinya itu kualitasnya, kredibilitasnya seperti apa. Masuk ke Simago misalnya. Anda bisa masuk ke situ. Kemudian tips yang lain lagi adalah gunakan buku panduan tadi sejak awal. Buku panduan yang sempat saya tunjukkan tadi ya, yang ini. Gunakan ini dari awal. Saya lihatin ya, buku panduan. Buku panduan ini buat skripsi. Apakah layar saya terlihat, Mbak Lasmi? Terlihat, Bu Ica. Oke. Ini buat skripsi, buat tesis, sama buat disertasi. Jadi semua ada di sini ya. Kemudian saya masuknya langsung ke sini aja. Nih. Nah, lengkap sekali loh. Mulai dari nulis proposal, nulis karya ilmiahnya. Tata cara penulisannya juga. Bahan dan ukuran, pengetikan, penomoran, bahasa. Semua sudah ada di sini. Bahkan bagaimana cara membuat referensi dan citasi. Ini sudah lebih dari lengkap untuk menulis tugas akhir level S1 dan level S2, kalau menurut saya. Silakan dibaca. Di bagian awal nanti ada isinya apa, bagian utama isinya apa, bagian akhir isinya apa. Seperti ini contohnya.
Bagian awal ada judul penelitian, kemudian ada keterangan jenis proposal karya ilmiah, lambang UGM jangan lupa. Kenapa? Kenapa saya memberikan saran untuk mengikuti pedoman dari awal? Nanti kaitannya nih sama revisi. Yang namanya nulis tugas akhir pasti nggak akan lepas dari revisi. Capek tuh melakukan revisi itu. Melakukan revisi itu selain capek, bikin stres. Selain capek, bikin stres. Nah, itu apa ya? Akan mengurangi stres dan capek apabila sudah menggunakan panduan sejak awal. Apabila sudah menggunakan panduan sejak awal. Kalau panduan ini sejak awal udah benar, paling nggak ada lagi editing yang teknis. Bikin capek loh, beneran. Itu salah satu yang membuat kita males gitu. Ngerjain skripsi, ngerjain tugas akhir. Supaya nggak males, agar Anda bisa fokus ke substansi, dan itu akan mempercepat proses penulisan, gunakan panduan sejak awal ya. Itu pesan yang penting menurut saya. Nah, kemudian ngomong-ngomong soal ide nih, sebenarnya oke lah, katakanlah ini promosi, tapi menurut saya ini adalah produk yang sangat inovatif dari Laboratorium Akuntansi, Departemen Akuntansi UGM. Kami berusaha sebaik mungkin setiap minggu untuk memberikan insights pada pembaca. Mungkin yang punya Instagram bisa follow, ini Instagramnya Lab Akuntansi, memberikan insight mengenai ilmu-ilmu di Departemen Akuntansi. Ini mulai dari akuntansi keuangan, syariah, perpajakan, sektor publik, akuntansi manajemen, akuntansi biaya, semua ada di sini. Akuntansi pendidikan, UMKM, itu ada di sini. Anda bisa lihat di laman ini, membaca-baca laman ini, seperti yang saya sampaikan tadi, membaca itu kunci. Membaca itu adalah kunci. Jadi, kalau Anda membaca ini, paling nggak tuh nanti terpantik pertanyaan. Misalnya nih contoh sejarah FRS. Can I do something about sejarah FRS di penulisan tugas akhir saya? Atau kemudian yang kedua itu tentang anti tax avoidance rules, tentang peraturan anti penghindaran pajak. Kira-kira apa yang bisa saya tulis ya tentang ini? Dengan membaca seperti ini saja sebenarnya Anda pasti bisa memantik pertanyaan. Itu bisa jadi ide sebetulnya. Nah, masalahnya gimana ya cara ngomongnya? Oke, lagi-lagi ngomong-ngomong soal komunikasi itu juga masalah hubungan dengan manusia. Komunikasi ada dua, ada yang tertulis dan ada yang verbal. Kenapa verbal ini saya kasih bintang? Hari ini saya tidak akan fokus pada komunikasi verbal. Saya mau fokus pada komunikasi yang tertulis. Karena nanti komunikasi verbal akan disampaikan oleh rekan kita yang lain di pelatihan di esok harinya. Nah, ngomongin soal komunikasi tertulis. Ada tipsnya juga. Pertama, latihan menulis. Males nggak sih nulis? Males ya kadang-kadang. Dulu waktu jadi mahasiswa awal juga saya males. Tapi, mengingat skripsi atau tugas akhir atau tesis itu ditulis dengan bahasa akademik, akan sangat baik kalau terus latihan. Karena itu ditulis dengan bahasa akademik, bukan bahasa kita sehari-hari, juga bukan bahasa populer. Jadi perlu latihan. Latihannya gimana? Sesimpel menerima saja tugas-tugas paper dari dosen. Kalau dikasih tugas paper sama dosen, jangan ngambek. Atau jangan, aduh bu, gitu. Kasih tugas saja yang ada di buku, gitu. I think itu, ini justru malah akan membantu proses penulisan skripsi. Terus terang, justru tugas-tugas seperti esai, paper, itu yang membantu saya, membuat saya bisa menulis tugas akhir saya dengan lancar. Yang terakhir adalah proofread. Biasakan untuk proofread sebelum ketemu sama pembimbing. Saran yang paling terakhir sebenarnya dari saya adalah selalu bertanya. Jangan malu untuk bertanya. Minta saran, minta masukan, minta arahan. Anda kan lagi belajar. Gak mungkin segala macamnya Anda lakukan sendiri. Sebelum ketemu sama pembimbing, boleh minta saran, masukan, arahan dari siapa yang Anda kenal, yang kira-kira bisa memberikan pada Anda. Gitu. Supaya ketika Anda mengomunikasikan ide dan draft, itu sudah siap. Lagi-lagi yang terakhir adalah latihan berkomunikasi dengan pembimbing. Saya kasih bintang, nanti ini akan jadi ranahnya pemaparan di hari berikutnya.
ngomong-ngomong soal pembimbing, komunikasikan ide, baik tertulis maupun secara verbal, kita butuh menjaga etika. Kadang-kadang etika ini juga jadi masalah. Ini jadi masalah. Ada beberapa mungkin bagi mahasiswa tidak cocok, bisa juga nggak cocok bagi dosennya. By the way, kita punya loh pedoman, lagi-lagi, tentang tata perilaku etika berkomunikasi dengan dosen dan tenaga kependidikan. Jadi, ini adalah sebuah panduan akademik untuk sarjana S1 yang menurut saya bisa kok dibaca sama Maksi dan MSI. Jadi ketika paling tidak mengambil sarinya untuk menjadi patokan bagaimana tata cara berperilaku etika komunikasi dengan dosen dan tenaga kependidikan. Jangan lupa kita harus bersikap baik kepada semua pihak, tidak hanya pada dosen, itu juga termasuk kepada tenaga kependidikan, ya, sama orang-orang akademik, sama orang-orang SPPDC, pihak-pihak yang terlibat, yang membantu, yang terus berkontribusi agar Fakultas Ekonomi dan Bisnis terus bisa jalan. Ya. Itu juga termasuk orang-orang yang ada di Departemen Akuntansi. Oh iya, saya mau liatin juga tata perilaku. Bisa di-download di mana? Di Seamaster. Kalau ini bisa di-download di Seamaster ya. Tapi saya lupa sih fiturnya yang mana. Saya udah download, udah lama. Bisa lihat nih, ini dia. Panduan akademik. Ini kalau tidak salah idenya Pak WD. Wah, ini ide yang cukup brilian menurut saya. Dibaca deh. Baca deh. Ntar lihat. Daftar isinya, macam-macam. Panduan akademik ini juga akan membantu Anda kalau Anda kehilangan arah di kampus, selain masalah tugas akhir. Bahkan tentang ketentuan tugas akhir pun ada di sini. Kalau tadi kan lebih substansi, lebih kepada teknis penulisan tugas akhirnya. Kalau ini masalah ketentuannya secara akademik. Nah, di bab tertentu ada, ini dia, bab 11, tata perilaku etika komunikasi. Komunikasi melalui telepon genggam, secara lisan maupun secara surat elektronik. Kalau nggak salah ini cukup lengkap loh ditulisnya. Nih, saya kasih contoh tuh, ada contohnya kan? Contoh pesan teks yang salah, Ibu di mana ya? Saya bisa ketemu Ibu besok pagi. Ada yang memang mengirimkan pesan seperti ini. Sebaiknya tidak seperti ini. Sebaiknya mungkin bisa memperkenalkan diri dulu, kan dosen itu bimbingannya banyak, tidak hanya 1-2 orang. Bisa jadi lupa, ini siapa ya? Gitu. Kita saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Ini juga tidak hanya sama dosen. Kalau menurut saya ketika Anda ada urusan dengan tenaga kependidikan, baiknya juga menulis pesan dengan cara yang baik seperti ini. Ya, ini contohnya. Nah kan panduan ini sejak awal. Tadi udah panduan apa? Yang pertama panduan penulisan, yang kedua sekarang panduan tata perilaku etika berkomunikasi dengan dosen dan tenaga kependidikan ya. Oke. Nah, ini juga cukup ramai. Jadi gosip antara cutting, adik tingkat. Dosen tuh banyak modelnya kan. Ada dosen tahu, ada dosen santai, ada dosen sabar. Dosenmu yang mana nih? Ada dosen tegas, dosen galak, dosen muda, dosen senior. Semua tuh ada. Dan ini sangat subjektif. Tergantung siapa yang lihat, mahasiswanya siapa gitu. Pesan saya adalah kenalin diri sendiri dulu, baru kenalin dosennya. Kenali dosennya dulu, lalu cocokkanlah dengan kepribadian Anda. Misalnya nih ya, nemu itu dosen itu galak, dosen itu tegas. Adaptasilah. Saya harus gimana ya menyikapinya. Jangan kebanyakan berekspektasi. Kalau menurut saya sih, tidak perlu terlalu banyak berekspektasi. Misalnya nih, Bu Ajeng tuh orangnya gaul loh. Bu Ajeng tuh orangnya gaul di kelas. Asik, santai. Oh, pas bimbingan belum tentu. Bisa jadi ternyata lebih santai dari itu. Nah, terkadang dosen yang lebih santai, itu membuat Anda terlena loh. Jadi please manage ekspektasi. Bagaimana caranya memanage ekspektasi? Patuhi segala peraturan dari awal. Patuhi tata cara penulisan, patuhi tata cara berperilaku. Ikuti tips-tips tadi yang mungkin saya berikan, bisa juga tips dari orang-orang lain, dan beradaptasilah. Beradaptasi. Bukan berarti orang itu punya kepribadian yang berbeda, yang berubah-ubah, tapi lebih kepada begini.
seperti yang saya sampaikan tadi, itu tuh Bapak galak banget loh di kelas, tegas banget gitu. Oh ternyata pas bimbingan enggak, ternyata pada saat berkomunikasi enggak gitu. Jangan sampai ketika Anda sudah berekspektasi seperti itu, terus Andanya terus jadi terlena ini tadi lah yang akan membuat proses penulisan tugas akhir jadi nggak lancar ya. So again, sebetulnya dosen itu adalah orang yang sangat profesional. Saya yakin dosen itu adalah orang yang sangat profesional. Terutama dosen-dosen departemen akuntansi yang saya kenal nih. Dosen-dosen fakultas ekonomika dan bisnis itu semua profesional menurut saya. Jadi kalau ada yang memberikan label dosennya gaul, santai, sabar, tegas, galak, muda, senior, apapun itu, you name it, sebenarnya dia sedang berusaha untuk fit in dengan situation, sedang fit in dengan lingkungan, gitu. Maka please manage lah ekspektasi Anda juga, gitu. Bagaimana caranya? Lagi-lagi patuhi tata cara penulisan, patuhi tata cara perilaku, ikuti tips-tips kalau harus bimbingan bagaimana, yang terakhir beradaptasi. Gitu. Ya. Nah, ada sebuah teori dari Aristotle tentang rhetorical triangle. Jadi ini tentang bagaimana mengkomunikasikan ide dan draft. Lagi-lagi, sebrilian apapun kita, itu kadang-kadang itu masalahnya adalah nyampeinnya gimana ya. Bagaimana cara mengkomunikasikannya ya. Peganglah 3 hal ini menurut Aristotle. Pathos, logos, dan ethos. Jadi semoga saya benar ya mengucapkannya. Jadi ini tentang siapa audiensnya, apa message yang ingin Anda sampaikan, dan siapa speakernya, yaitu mengenali diri Anda sendiri. Nah, pathos di sini adalah Greek terms, jadi dia adalah terms Latin yang refer to emotions. Salah satu cara untuk bisa connect dengan audience itu adalah dengan connect dengan mereka secara emosional. Siapa tuh audience kita? Ya, dosen pembimbing kita itu tadi kan. Itu adalah your primary audience. Jangan mikirin yang lain-lain dulu. Jangan mikirin nanti ujian diuji berapa orang. Ujian diuji sama siapa? Ujian diuji sama dosen yang kayak gimana? Nanti dibaca sama siapa? Gak usah mikirin itu dulu. Audience yang pertama adalah dosen pembimbing Anda. Jadi berusahalah connect emotionally with them. Tanpa mengurangi profesionalitas. Saya yakin itu bisa. Kemudian, yakinkan bahwa message yang Anda sampaikan, itu bisa Anda sampaikan dengan logika yang tepat. Nah, yang kedua ini adalah logos. Artinya message. Jadi gunakan logos ini untuk meyakinkan audiens bahwa yang nantinya dia dengar, yang nantinya dosen pembimbing Anda dengar, itu well researched dan well built. Artinya ini benar-benar sudah dilakukan mengikuti kaidah penelitian ilmiah. Makanya tadi saya bilang, ikuti tata pedoman penulisan. Jangan lupa juga ikuti pesan-pesan nasihat-nasihat dari dosen pembimbing. Ya. Yang terakhir adalah ethos atau the speaker. Jadi ini terms ini mengarah kepada etika. Ini merepresentasikan kredibilitas dari orang tersebut yang menyampaikan pesan, kredibilitas dari speakernya itu sendiri. Dan itu bisa dilihat dari profesionalism, awareness, dan status. Again, selama Anda mengikuti tata perilaku dengan baik, mengikuti pedoman dengan baik, pedoman tata penulisan dengan baik, aware dengan lingkungan sekitar, aware ini juga paham dengan siapa dosen Anda, siapa yang Anda hadapi, Anda juga benar-benar tahu yang Anda lakukan, yang Anda benar-benar tahu apa yang Anda tulis, yang Anda sampaikan, sudah menunjukkan bahwa Anda paham, Anda juga profesional. Paling nggak 3 ini ada deh. Itu saya rasa aman. Gitu. Oke, itu adalah bagian tentang tips. Bagian terakhir dari tips yang perlu saya sampaikan adalah jangan menyerah menulis tugas akhir itu lebih kepada ini selain melatih critical thinking, ini melatih skill-skill yang lain, soft skill. Pertama adalah survival skill. Anda jadi kebal terhadap revisi. Kenapa? Karena dengan mengikuti proses penulisan tugas akhir ini, Anda akan menjadi orang yang open mind, terbuka sama komentar, sama kritik, sama masukan, sehingga Anda jadi berani mengemukakan pendapat dan gagasan. Ya. Ketika Anda direvisi, itu sebenarnya kan Anda sedang diberi komentar, dikritik, lalu diberi masukan. Ini tuh salah, ini kurang, sebaiknya begini. Itu bukan berarti Anda selalu salah. Gitu. Salah pun tidak apa-apa. Itu adalah media untuk belajar. Itu melatih untuk soft skill open mind ya. Open mind di sini lebih kepada agar Anda tuh lebih
menerima atas komentar, kritik, masukan, kemudian Anda bisa mengemukakan pendapat dan gagasan dengan baik. Nah, yang terakhir adalah defense skill. Ujian pendadaran itu kan bahasa Inggrisnya defense exam ya. Ya nggak sih? Thesis defense. Ini mengenai masalah kemampuan Anda mempertahankan argumen. Tugas akhir itu tugasnya siapa toh? Tugasnya Anda kan? Tugasnya kita yang menulis, tugasnya mahasiswa yang menulis. Ide itu idenya siapa? Idenya kita. Ketika kita mengetahui sesuatu, menyampaikan sesuatu, dan meyakini itu sudah benar, dengan segala macam rancangan metodologi, dengan rancangan teori yang sudah kita pakai, lakukanlah itu dengan berargumentasi. Berargumentasi di sini tuh bukan berarti berdebat kusir sama dosennya, bukan berarti gontok-gontokan sama dosennya, atau bukan berarti nanti perang argumen sama penguji. Bukan begitu. Jadi yang dimaksud dengan berargumentasi itu adalah berarti berani mengungkapkan gagasan dan menyampaikan reasoningnya dengan baik. Ini maksudnya defense skill. Itu namanya juga tesis defense, mempertahankan tulisan Anda tadi dengan mempertahankan tulisan Anda, ide dan gagasan Anda seperti apa. Ini sebenarnya adalah communication skill ya. Nah, nanti bagaimana caranya membawa diri pada saat berkomunikasi, ini akan disampaikan setelah pada pertemuan esok hari ya. So itu tadi hal-hal yang mungkin menurut saya substansial tapi lebih kepada bukan teknikal gitu. Nah, hari ini selain diminta untuk memberikan tips, saya juga diminta untuk memberikan insight gitu, aplikasi atau fitur-fitur Microsoft Word apa yang bisa dipakai untuk tugas akhir ya. Ini saya rangkum dari pedoman juga yang ada nggak ya di Student Center? Setahu saya kok ada ya. Sebentar. Ada. Nah, ada nih, managing document using processing software using MS Word. Nah, ada nih di sini, bisa di-download tuh di sini. Mungkin ada lagi ya. Jadi tata cara penulisan bisa di-download di sini. Kemudian Anda juga bisa download bagaimana cara menggunakan fitur-fitur MS Word buat tugas akhir di sini. Kalau tata perilaku bisa di-download di Master. Oke. Ada beberapa poin yang mau saya sampaikan di sini. Tidak semua fitur MS Word itu harus Anda kuasai, enggak. Belajarlah efektif dan efisien. Jadi kuasai fitur-fitur MS Word yang mungkin cukuplah buat skripsi dan tesis ya. Sepertinya ini levelnya juga bukan buat S3, harusnya kalau levelnya S3 udah lebih dari ini ya. Pertama tentang document properties. Tentang mengatur tipe huruf ya. Ini kayaknya yang paling simpel deh. Ya. Tidak simpel. Yang paling simpel. Mengatur tipe huruf, margin, spasi. Sepertinya kalau ini Anda udah paham. Saya masuk ke sini deh. Oh. Simpelnya gini aja. Kalau huruf nggak perlu bingung. Bisa sih dari awal. Jadi dari awal ingin menulis pakai huruf apa, langsung masuk aja ke tab home. Jadi di home ini, di tab home Anda bisa, misalnya ini udah ada tulisan ya, sudah ada tulisan, Anda bisa langsung cari hurufnya apa, mau huruf yang mana, ada ratusan, puluhan kali ya, bisa diganti-ganti. Tuh, simpel ya, ini simpel. Harusnya sih udah pada bisa ya, sesimpel itu. Itu pun juga dengan ukuran huruf, sesimpel itu. Terus mengganti margin. Fungsi margin itu apa? Itu untuk memposisikan dan menyeragamkan tulisan naskah pada sebuah dokumen. Jadi posisi bisa diatur topnya, bottomnya, right-nya, left-nya. Pentingkah ini? Iya. Penting banget. Ada aturannya di tata penulisan. Jadi baca dulu kira-kira aturannya seperti apa. Namun bagaimana cara mengaturnya? Nah tuh, Anda bisa masuk tab layout, terus pilih margin deh. Margin di sini biasanya sih pakai inch ya, pakai inci ya ukurannya. Masuk ke sini. Nah, ini margin. Tuh, tinggal pilih mau yang mana.
Kalau nggak ada yang cocok, normal. Saya kasih contoh white. Nah, jadi berubah kan posisinya. Biasanya sih yang dipakai ini 1 inci rata kiri kanan atas bawah. Kalau yang diminta berbeda, masuk saja ke custom margin. Nanti di sini Anda bisa ganti-ganti naik turunnya. Nih, simpel ya. Oh ya, selain margin, Anda bisa lihat orientation. Orientasi dari ini apa? Orientasi dari apa namanya? Tampilan dokumennya mau seperti apa? Mau portrait atau landscape? Kalau portrait seperti yang saya tunjukkan ini. Kalau landscape nanti dia berubah seperti ini. Perlukah ini di penulisan tugas akhir? Itu biasanya perlu ya. Kadang-kadang kalau misalnya tabelnya panjang, itu kita lebih memilih untuk memperlihatkannya dalam bentuk orientasi yang landscape. Oke. Itu untuk orientasi. Nah, ada di slide berikutnya ternyata. Oke. Kemudian ini. Kadang kalau misalnya diminta menulis, itu ada permintaan line spacing ya, spasi. Jadi spasi itu ada beberapa. Ada spasi, ada yang namanya line spacing. Jadi ini adalah fitur untuk mengatur jarak antara kalimat atas sama kalimat bawah. Ini saya blok ya, saya blok. Kita bisa masuk ke home. Nah, ini dia line spacing. Jadi pilih di tab home, kemudian masuk ke paragraf. Saya ulang, masuk ke tab home, lalu masuk ke paragraf. Nanti di antara 4 jenis rerata ini, dokumen ini, Anda bisa pilih yang paling akhir, yang ini. Sorot aja, nanti ada tulisannya line and paragraph spacing. Pilih, mau 1, jadi seperti ini. Kalau mau 1,5, jadi seperti ini. Kalau mau 2, 2 jadi seperti ini. Rata-rata 1,5 ya. Adakah cara cepatnya? Ada. Di blok semua. Kalau mau ratanya line spacingnya 1 adalah klik Ctrl terus 1. Kalau ratanya 2, klik Ctrl terus 2. Kalau 1,5, kliknya Ctrl terus 5. Ini jadi 1,5. Kembali lagi seperti ini. Sesimpel itu. Oke. Itu untuk mengatur spasi. Kemudian heading. Ini penting. Kenapa? Ini untuk mengurangi kerepotan Anda membuat daftar isi. Jangan sampai bikin daftar isi manual. Sekarang bikin daftar isi itu bisa otomatis. Dimulai dari mana? Kalau saya mulai dari heading. Jadi jangan lupa ketika menulis, buatlah heading. Contoh ya, saya gini. Saya ini bab 1. Bab 1, pendahuluan. Ini pendahuluan, misalnya ini ya, misalnya. Bab 1, 1.1. Latar belakang. Penelitian. Misalnya. Terus ada lagi subnya, 1.1.1. Tujuan penelitian. Misalnya ya. Oke, udah begini. Ini kan nanti jadi ini ya, masuk ke dalam daftar isi. Ya nggak sih? Oke, coba kita ke halaman berikutnya. 1.1. Sama di sini nanti ada bab 2. Sebentar, pulpen saya jatuh. Sorry. Oke. Misalnya di sini ada bab 2, metodologi penelitian. Misalnya ya. Atau studi literatur, apalah itu ya. Metodologi penelitian. Oh, ternyata saya nyiapinnya nggak banyak ya. Coba saya tambahin lagi. Ini paragraf sama judul enggak nyambung, nggak apa-apa ya. Prinsipnya aja. 2.1. Misalnya bahan penelitian. Misalnya. Oke, ini nanti kan akan masuk ke daftar isi ya. Untuk mencari metode penelitian di halaman berapa, bahan penelitian di halaman berapa, tujuan penelitian di halaman berapa.
permisinya nih. Langsung aja ke heading. Misalnya nih, bab 1, heading. Nah, ini adalah heading 1. Terus Anda masuk ke latar belakang penelitian. Heading 2. Lihat nggak kalau hurufnya berubah? Nah, hurufnya bisa disamain nggak? Bisa. Sebenarnya sesimpel di blok, terus diganti hurufnya dengan huruf yang sama. Ini Times New Roman misalnya ya. Pakailah Times New Roman. Oh, warnanya kok jadi biru sih? Gantilah warnanya jadi hitam. Pilih di sini. Tapi kalau nggak mau repot dari awal, masuk ke sini. Bentar. Ada di slide berapa ya? Jadi kita bisa modify. Klik kanan pada headingnya. Jadi headingnya disorot, klik kanan, nanti ada modify. Nah, dari awal di save hurufnya Times New Roman, ukurannya berapa ya? Ukurannya 12, warnanya hitam. Jadi nanti selanjutnya kalau punya heading 1 akan sama seperti ini. Begitu juga dengan heading 2. Boleh diblok lalu diganti dengan huruf atau masuk saja ke headingnya, klik kanan, pilih modify. Nanti di sini bisa ganti hurufnya, misalnya Times New Roman, ukurannya berapa? 12. Oh, warnanya hitam. Terus tahu ukurannya harusnya berapa? Masuk lagi ke pedoman tata cara penulisan tadi. Di sana pasti harusnya ada. Udah ya. Saya akan lanjutkan, ini saya kasih heading. Tadi yang pertama babnya ini heading 1. Sekarang ini heading 2. Berarti ini ada heading 3 dong. Karena ini 1.1.1 merupakan bagian dari 1.1. Kita kasih heading 3. Terus udah selesai, kita masuk bab 2. Bab 2 jadi heading 1 lagi. Karena dia sama ya tipenya sama bab yang sebelumnya. Lalu ada 2.1 maka jadi heading 2. Sudah punya nih heading nih. Sudah punya heading. Terus gimana caranya biar kita punya heading? Saya biasanya Ctrl F aja, Ctrl F biar cepat. Nanti akan muncul navigasi di sebelah kiri. Di sebelah kiri dari dokumen. Lalu ada pilihan heading di sini, ada pilihan pages. Sorry. Ada pilihan heading, ada pilihan pages, ada results. Masuk ke heading. Nih, kelihatan. Kalau Anda mau lihat pendahuluan, terus dia bisa langsung masuk ke pendahuluan, masuk ke latar belakang penelitian, langsung bisa masuk ke latar belakang penelitian. Ini gunanya heading, ya. Kaitannya sama daftar isi apa? Nah, misalnya nih, Anda mau menulis daftar isi, misalnya daftar isinya di sini, ya, di halaman pertama. Caranya adalah, saya masuk ke slide-nya dulu ya. Table of content. Pentingnya mempunyai heading tadi ini akan membantu pada saat kita mau bikin table of content. Otomatis saja. Caranya, Anda masuk ke tab reference. Tab reference. Di tab reference ada, tampilan saya agak beda. Nah, ini dia. Reference, nanti ada table of content. Klik table of content, terus nanti muncul. Mau table yang mana nih? Headingnya mau seperti ini, atau custom aja. Jangan lupa di setiap fitur Microsoft Word itu ada fitur custom. Jadi kalau misalnya kurang cocok dengan apa yang sudah disediakan, secara default bisa masuk ke custom. Seperti ini. Misalnya. Mulainya mau dari level berapa? Oh, levelnya level 3. Kalau mau semua level tunjukin semua. Heading 1, heading 2, heading 4 mau dilihatkan semua. Misalnya ini kita lihatkan semua ya, oke aja. Nah, udah jadi. Udah jadi daftar isinya. Gampang kan? Ini halamannya 2 sama 3 aja karena contohnya memang seperti ini. Ini ada di halaman 2 sama di halaman 3. Halaman pertamanya dipakai buat daftar isi. Oke, saya ulang. Jadi kita tinggal pilih table of content, pilih content. Kata-kata kontennya bisa diganti dengan daftar isi. Nah, hurufnya mau disamain, tinggal di blok, masuk ke home, pilih aja hurufnya yang sama, Times New Roman ya, bukan ya. Oh, kita masuk aja ke modifikasi tadi, ke custom. Tinggal masuk ke custom. Ini karena ada fitur zoom-nya ini, saya tuh jadi harus naik turun. Bentar ya.
Ini kita bisa pilih mau pakai yang mana. Misalnya ya, kita mau pakai nah, kalau headingnya, saya mau ngomongin heading. Kalau misalnya headingnya ada lebih dari satu, bisa ditambah di sini. Nah, ini banyak ya, yang bisa mau dimunculkannya sampai berapa. Oke. Kemudian huruf, ya bisa Anda modifikasi. Nanti hurufnya di sini apa? Tadi hurufnya Arial, tinggal dimodify, diganti. Hurufnya apa? Di sini bisa diganti Times New Roman, misalnya 12. Oke. Di oke aja, munculin. Dah, sekarang berubah. Sebenarnya sih, kalau Anda mau ngutak-ngutak, nanti pasti ketemu. Ya. Oke. Mana slide saya tadi? Kemudian, oke, tadi udah judul kontennya bisa dirubah jadi daftar isi. Terus bisa custom, sudah saya tunjukkan tadi bagaimana cara customnya. Bisa juga di-remove kalau mau diulang, ada pilihan remove di sini. Ya. Nah, bisa juga update table of content. Bisa diupdate page number-nya nanti, tapi itu nanti ngupdate-nya secara manual. Bisa diupdate di sini. Contohnya. Misalnya kita ganti seperti ini. Terus nanti di sini ada update page numbers only atau update the entire table. Nah, dengan kondisi seperti ini, itu nanti kita bisa mengedit-ngedit tulisannya. Nah, seperti ini. Bisa diedit tulisannya. Bisa diedit juga halamannya. Misalnya berubah jadi halaman, bisa berubah jadi halaman berapa gitu. Tadi apa ya pendahuluannya? Oke. Jadi itu table of content. Kemudian apa lagi ya? Ini untuk memudahkan aja sih, karena pada saat Anda bimbingan, baiknya udah bawa itu daftar isinya. Nah, kalau saya selalu bawa daftar isi. Jadi saya selalu pakai heading, kemudian saya buat itu daftar isi. Jadi paling nggak walaupun itu draft, itu sudah ada daftar isinya. Memudahkan pembimbing juga untuk baca-baca. Saya harus mencari pendahuluan di halaman berapa, saya harus mencari latar belakang di halaman berapa. Memudahkan Anda juga nanti pada saat revisi. Seperti itu. Terus kita masuk ke numbering and formatting. Nah, penulisan laporan ilmiah seringkali melibatkan penggunaan format halaman yang berbeda-beda dalam satu dokumen laporan. Ya, ngomong-ngomong soal numbering, kita bisa mulai dengan page number di sini. Jadi dia mulai dengan page number. Tadi kan halamannya belum saya kasih ya. Belum ada kan judul halamannya di sini. Simply sebenarnya ngasih page number itu adalah dengan lihat, Anda bisa lihat slide-nya, masuk ke tab insert. Setelah insert, cari page number. Insert, cari page number. Insert di sini, terus masuk ke page number. Ini dia. Nah, terus Anda bisa pilih mau page number yang mana. Mau di atas, mau di bawah, mau page marginnya seperti apa. Ini jarang sih dipermasalahkan. Tapi biasanya tinggal pilih top atau bottom. Terus kalau mau pilih top, itu mau taruh di pinggir, taruh di tengah, pinggir kiri, pinggir tengah, atau pinggir kanan. Terus kalau bottom page itu bisa taruh di bawah, bisa taruh di kiri, bisa taruh di tengah, ataupun mau taruh di kanan ya. Nah, kita pilih salah satu misalnya bottom page. Kita pilih bottom page, taruh di tengah. Secara otomatis footer akan muncul. Taruh di bawah. Kalau saya sih suka naruh di bawah, karena biasanya nanti di atas ada apa gitu. Ditaruh headernya. Nah, nanti akan jadi rapi seperti ini. Gak usah khawatir kalau ini muncul, tinggal diklik 2 kali aja di footernya. Klik, hilang deh. Bukan berarti halamannya terus hilang ya, halamannya ada. Tuh, halamannya ada. Apalagi. Oke, itu tadi page number. Oke, ini layout. Tadi udah saya kasih contoh ya mengenai portrait dan landscape.
kemudian header dan footer. Kadang-kadang ada ya, kayak nulis surat gitu misalnya. Anda diminta untuk meletakkan sesuatu di sini, di atasnya ini tanpa mengganggu proporsi tulisan, proporsi jumlah huruf, jumlah kata atau narasi yang ada pada satu halaman. Gunakanlah header dan footer. Jadi kalau kita kasih header dan footer itu biasanya kita memberikan informasi-informasi yang nanti ada di halamannya itu sama. Ada di halaman-halaman yang lain. Nah, contohnya kalau header, itu Anda bisa masuk ke insert, terus nanti cari header. Header itu dari kata head, ya, kepala, footer ya dari kata foot, kaki. Jadi dia ada di bawah. Kalau pilih header, pilih apa? Pilih yang blanknya itu ada berapa kolom. Mau 1 kolom aja misalnya, atau mau 3 kolom. Bisa pilih 3 kolom. Nah, ada sesuatu yang nanti Anda bisa isikan di sini. Jadi, ketika mengisi di header dan footer, itu tidak akan mengurangi proporsi jumlah kata yang bisa ditulis di sini. Kalau nulisnya manual, ada nih yang nulisnya manual gini, itu akan mengurangi proporsi jumlah kata dan jumlah huruf yang harusnya ada. Harusnya ada di tulisan karya ilmiahnya. Jadi, pakailah header dan footer. Nah, di sini bisa ngasih info tentang date or time, bahkan pilihan date dan time-nya itu macam-macam. Anda suka format yang mana? Atau memang ditentukan formatnya, mau yang mana? Jarang sih ini ada di karya tulis, tapi ini tuh kadang-kadang ada di surat menyurat gitu. Ya, kalau misalnya Anda menulis surat menyurat, header dan footer menjadi penting. Ini bisa dipakai, ya. Bagaimana caranya keluar dari sini? Ya, klik aja headernya seperti tadi. Kalau mau masuk lagi ke sini, klik 2 kali areanya. Nanti bisa muncul lagi. Ini skripsi. Atas nama Anissa Faradina. Type here. Misalnya di sini angkatan berapa ya? Angkatan 2017. Misalnya lah ya. Jadi informasi ini nanti tergantung permintaannya apa. Klik aja 2 kali, nanti Anda akan masuk lagi ke tempat penulisan. Oke. Itu header. Apakah bisa dengan footer? Sama fungsinya. Tinggal nyari ke insert, sama kayak tadi, masuk ke insert, cari deh. Footernya, sorry ya, agak lama. Carilah footer. Footer yang mana? Oh, ada 3. Nah, jadi dia di bawah nih tulisan. Ya. Kadang-kadang kalau nggak header aja, footer aja. Jadi nggak dua-duanya. Jadi bisa salah satunya. Oke, saya klik ya. Terus apa lagi selain header dan footer? Simple ya, hari ini Microsoft Word seharusnya mungkin Anda sudah paham. Oke, ini sudah tadi saya jelaskan. Pictures. Nah, ada kalanya harus memasukkan pictures, grafik, tabel, dan persamaan. Equation. Oke. Bagaimana cara memasukkan picture? Misalnya nih, penelitian Anda tuh tentang apa ya? Sesuatu yang membutuhkan gambar lah. Sesuatu yang membutuhkan gambar, apa itu gambarnya? Bisa masukin gambar, caranya gimana? Masuk ke tabel insert, tab insert, nanti pilih pictures. Pictures tergantung ya, picturesnya tergantung. Anda masukin pictures apa? Kalau misalnya di sini misalnya saya mau ngasih gambar 1. Nah, ini tentang balancing rhetoric triangle. Tinggal diatur ukurannya. Nih, atur ukurannya. Oh, di sini. Mau ditaruh di pinggir apa di tengah? Masuk ke home, taruh aja di tengah. Saya ulang ya, tadi gambarnya ada di pinggir kiri. Setelah Anda kecilkan, jangan lupa ya, sebelum memasukkan pictures, tempatkan kursor di tempat yang memang seharusnya Anda menaruh gambar. Terus taruh tengah, misalnya kalau mau ditaruh di tengah, atau mau ditaruh di sebelah kiri. Itu juga bisa seperti itu. Nah, ini adalah sebuah pilihan di mana, misalnya ya, ini kalau misalnya ada teks gitu. Apakah ini nanti bisa dibarengi dengan teks di sebelah kanan gitu? Nah, itu bisa dipilih dari sini. Ya. Ini gambar. Misalnya, ini balancing rhetoric. Jangan lupa, kalau punya gambar, tulis judulnya. Saya balik dulu ke sini. Jadi setelah memilih gambar, oke. Oh, ternyata slide saya tidak selengkap itu. Dikasih nama gambarnya. Kasih nama gambarnya insert caption. Nah, insert caption. Jangan lupa ya. Saya ulang ya. Ini gambar, klik kanan, insert caption. Figure. Ya, ini figure ya.
Labelnya banyak loh, ada tabel, ada figure. Nih, klik di sini. Jadi ada tabel, ada figure, ada persamaan. Bisa semua dikasih caption. Nah, karena ini gambar, pilihlah figure ya. Mau diganti nggak kata-katanya? Bisa aja sih, pilih aja new label, terus gambar. Oke. Gambar satu. Nah, bisa kan? Gambar satu titik, misalnya. Triangle ya tadi ya. Triangle. Gambar satu. Kita masukin gambar lagi ya. Misalnya. Sorry. Oke. Saya mau masukin gambar lagi. Misalnya ada gambar. Oh, sekarang nggak usah ngambil. Gambarnya tapi bikin sendiri. Gimana cara bikin gambar sendiri? Sama sih insert, terus masuk ke shapes. Nanti di sini Anda bisa pilih macam-macam gambar. Misalnya Anda mau gambar bintang. Klik ya, bintang di sini. Kasihlah caption. Sini. Gambar satu tadi udah ya, sekarang gambar dua. Bintang, misalnya. Oke. Dah. Semua gambar sudah punya caption. Ya, semua gambar udah punya caption. Ini nanti ada gunanya ya. Simpan dulu ya. Itu gambar. Terus gimana dengan grafik? Hanya Anda disuruh ngisi grafik. Bikin grafik bisa dengan Excel dulu ya. Biasanya kan Anda punya data tuh, data terus mau Anda presentasikan dalam bentuk grafik. Data kan kurang menarik kalau disampaikannya dalam bentuk tabel melulu. Jadi akan menarik kalau misalnya disajikan dalam bentuk chart atau grafik. Masuk juga ke insert, pilih chart. Nanti di chart ini banyak banget pilihannya, mau bentuknya kolom, bentuknya line, bentuknya pie, bentuknya bar, banyak ya. Jadi tergantung kebutuhannya apa. Kita pilih aja yang kolom ya. Pilih aja yang kolom. Nah, agar nanti bisa tersajikan dengan baik, jangan lupa dikasih, sebentar. Insert, chart, terus bisa pilih kolom. Nah, bisa pilih salah satu. Aku mesti di sini sih. Ada yang salah nih, bentar ya. Nah, ini belum ada informasinya, Anda isi dulu informasinya. Tergantung datanya apa, tergantung data Anda apa. Jadi ini nggak perlu saya isi ya, nggak perlu saya isi, kita ikutin ini aja, tapi ini bisa Anda ganti-ganti. 2,5, 1,5. Di sininya tergantung judulnya apa, kategori. Kadang-kadang misalnya usia 5 sampai 10, usia 11 sampai 15 tahun. Terus dia masuk ke seri yang mana? Nanti berubah kan ininya, berubah X-nya. Tinggal keluar aja dari sini, chartnya jadi. Jangan lupa dikasih title di sini. Tabel apa ya? Pertumbuhan. Misalnya. Jangan lupa di sini Anda kasih caption. Nah, ini apa ya? Ini grafik kan? Bisa pakai figure. Atau kasih aja label biar lebih jelas. Grafik 1. Tabel misalnya lah. Oke, table. Terus kalau si tabel ini dirasa kurang menarik, klik aja 2 kali. Tuh, banyak caranya untuk menampilkan. Ini mempengaruhi mata yang baca. Nah, ini balik ya ke audiensnya siapa. Jadi Anda bisa pilih di sini salah satunya mau yang mana. Udah dikasih caption. Apakah caption ini harus selalu di bawah? Bisa aja sih di atas. Jadi tergantung, taruh aja kursornya dulu, nanti di situ Anda bisa kasih caption. Tapi kalau misalnya ini di pinggir, kayaknya bosan, taruh tengah lah. Bisa. Ini juga gambar, bosan ya, taruh tengah.
Ini juga bosan, taruhlah tengah. Gambarnya jadinya ngikutin ya. Nah, kemudian apa lagi? Ya, ini contoh, ini tadi cara-caranya. Saya nggak tahu nanti apakah panitia akan membagikan slides. Mungkin akan lebih mudah nanti kalau bisa dibagikan, bisa dibaca slides. Terus, selain membuat picture, gambar atau grafik, kadang-kadang perlu membuat tabel ya. Harusnya udah tahu ya cara membuat tabel. Ini saya masuk ke halaman berikutnya. Ini tabel ya, misalnya ya. Mau bikin tabel, jangan lupa masuk ke tab insert, terus insert table. Kalau saya jarang sih memakai ini bisa sih kalau udah tahu mau jumlahnya berapa dan ada di sini. Saya masuk aja ke insert table. Terus saya mau berapa kolom, mau 2 kolom, terus mau berapa row. Misalnya 10. Nah, bisa diatur ukurannya, bisa dikasih nomor, keterangan. Jangan lupa lagi ini dikasih caption. Klik kanan, insert caption. Jadi apa ini? Tabel kan? Jadi new label. Oh, kayaknya ada ya pilihan label ya. Pilihan table. Nah, saya salah ya tadi. Tadi itu harusnya grafik ya. Ini tabel 1. Ini tabel 1. Oh, gini. Misalnya, data penduduk. Saya dikasih nama data penduduk. Ini taruhnya di atas, bisa ditaruh di tengah. Bukan tabel, ini grafik. Lama. Grafik pertumbuhan. Bisakah diedit di sini? Bisa. Ya, tabel ya. Terus, bosen nggak sama tabelnya nih kayak gini bentuknya? Bisa diedit-edit. Bisa berubah warna juga, ada warna-warni, kuning, biru, hijau, hitam, biru, merah. Bisakah merah? Bisa nggak ya? Oh bisa nih, ganti shading. Nah, misalkan ganti shading. So, terserah, suka-suka. Gimana? Yang terakhir, selain tabel adalah equation. Oh, sebelum saya masuk ke equation, tabel itu bisa dimodifikasi. Misalnya ya, tadi, ini kurang nih ya. Misalnya ini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tabelnya kurang ya, harusnya tuh 10. Di blok aja yang bawah, terus klik kanan, insert, below. Kalau memang mau nambah angka 10. Kalau ternyata tadi tuh ada yang kurang, misalnya nih ya, aduh nggak ada angka 0. Ya, ini blok aja nih, 1. Terus klik kanan, insert rows above. Jadi bisa tulis angka 0 di sini. Sesimpel itu sebenarnya. Tinggal di blok, klik kanan, terus tinggal insert. Ditambah row dan kolomnya. Oke. Apakah yang namanya ini cells bisa di merge? Bisa loh. Misalnya nomor sama keterangan ini harusnya nggak perlu ada pemisahan seperti ini ya. Ini biar jelas, coba saya pakai yang warnanya hitam. Saya pakai yang warna hitam. Nih, ini bisa dijadiin satu. Alah. Bisa dijadiin satu. Di merge saja. Merge. Nah, jadi satu. Bisa seperti itu. Oke. Terus, tadi kan nambah ini ya, insert row. Kalau mau nambah kolom bisa. Ini di blok aja kolomnya. Insert. Klik kanan, insert. Mau ke kiri atau ke kanan? Ke kanan aja ya. Nah, jadi nambah nih. Nomor, keterangan, nama penduduk. Itu judulnya data penduduk. Nama penduduk misalnya. Jadi bisa kan ya, seperti ini. Bisa nambah row, bisa tambah kolom. Kita juga bisa, insertnya mau ke atas, mau ke bawah. Fiturnya semua lengkap sebetulnya. Menguasai hal seperti ini biar nggak bingung nantinya pada saat revisi, pada saat mau menyampaikan ide-ide yang ada pada skripsi atau tugas akhir Anda. Terakhir equation, persamaan. Kadang-kadang ada yang penelitiannya ini ya, penelitiannya kuantitatif yang melibatkan angka, terus juga harus menulis equation.
Bisa sih manual, tapi kadang-kadang manual dia jadi kurang unik gitu bentuknya. Nah, kalau misalnya mau menulis equation, menulis persamaan itu seperti ini. Jadi Anda masuknya ke insert dulu, terus baru equation ya. Insert baru equation. Insert. Ini ada equation di sini. Nah, ini ada equation. Tinggal diklik aja, tinggal tulis deh rumusnya di sini. Nah, ketika Anda membuka table equation ini di sini akan muncul tab design secara otomatis. Di sini Anda bisa pilih simbol-simbol yang Anda butuhkan. Simbolnya biasa kita pakai Y sama dengan apa tuh? Alpha ya. Tambah beta. Lagi. Terus error. Jadi deh equation-nya. Nah, di sini juga misalnya kalau Anda mau pakai fraksi seperti ini, atas bawah. Mau miring ataupun mau miring atas bawah, mau kiri kanan, ada pilihannya. Nah, udah ada pilihannya. Kemudian tergantung ya. Ada yang script, superscript seperti ini. Ada integral, yang ekonomik sekali ya, yang butuh-butuh begini. Counting sepertinya nggak terlalu banyak yang butuh seperti itu. Oke, itu equation. Itu equation. Kemudian setelah equation, footnote dan endnote ya. Footnote dan endnote. Nah, ini penting. Kadang-kadang pembaca atau audiens Anda, dan itu termasuk dosen pembimbing, kan sangat terbantu kalau Anda memberikan endnote atau footnote. Contohnya seperti ini. Ini di sini misalnya ya, ini misalnya aja, jangan terlalu dibaca ini kata-katanya. Kalau mau menuliskan sebuah footnote untuk menyampaikan misalnya ya, dalam satu kalimat ini. Oh, kalimat ini tuh sebenarnya Anda dapatkan dari sebuah artikel populer ilmiah. Gitu. Jadi Anda taruh aja di sini kursornya. Nah, di sini letakkan kursor di akhir kata atau kalimat yang akan dibuat footnote-nya. Lalu masuk ke reference, lalu insert footnote. Tadi letakkan kursor di akhir kata, terus masuklah ke reference. Nah, masuklah ke sini. Insert footnote mana ya? Nah, ini ada footnote di sini. Klik insert footnote. Nah, dia otomatis di bawah ada tulisannya. Kenapa 11 ya? Kok nggak 1 sih? Harusnya 1. Ini tuh harusnya 1. Nah, tulislah di sini. Ngomong-ngomong soal footnotes itu bisa dimulai nih. Start mulai dari berapa? Nah, 1, udah insert. Oke, kebanyakan. Dah harusnya 1. Dari sini misalnya 1 ini adalah informasi yang ingin Anda sampaikan bahwa tadi kalimat pertama itu sebenarnya adalah intisari dari sebuah berita ilmiah, artikel populer ini ya. Misalnya judulnya adalah pedoman menulis tugas akhir. Di oh, nggak usah, nggak perlu. Langsung masukin aja linknya. Terus tuliskan link di sini linknya. Misalnya linknya apa? Gitu. Misalnya seperti itu. Atau kalau misalnya itu adalah jurnal atau artikel ilmiah, itu juga bisa tulis di sini. Misalnya ya, kita pilih satu di sini. Kita masuk lagi ke sebuah kalimat, masuk ke akhir kalimat, terus insert footnote. Nah, jadi 2 kan di sini. Nah, nanti di sini tinggal nulis judul penelitiannya apa. Misalnya, Farahdina, A, Anissa ya. Dalam kurung tahun berapa, misalnya tahun 2012, judulnya tadi pedoman, nulis tugas akhir, titik 2. Tips agar mahasiswa tidak stres. Misalnya ya, misalnya. Ini apakah ada pedomannya? Tergantung Anda mau mengikuti style-style yang seperti apa gitu. Tapi ini bisa ditulis di footnote. Tidak stres. Misalnya itu ya, itu misalnya itu buku.
pedoman menulis tugas akhir. Terus publishernya mana? Seperti itu misalnya. Ini bisa buat pakai footnote atau endnote. Ya. Kayaknya saya akan skip untuk endnote karena sebenarnya mirip-mirip aja footnote sama endnote. Terus ada lagi yang penting. Pranala nggak ya? Saya baru tahu kata-kata pranala itu sekitaran 2 bulan yang lalu. Jadi itu maksudnya adalah hyperlink. Itu sebenarnya adalah hyperlink. Gini nih. Kadang-kadang kita kalau membaca dokumen itu online kayak begini, pengennya cepet ya. Ini udah baca nih bab 1. Terus kita ada di bab 20. Ada di bab 20, ya ampun mau balik ke bab 1 ribet. Bisa sih kita masuk ke heading navigasi seperti ini gunanya heading. Nanti ini juga akan muncul di PDF kalau dia berubah jadi PDF. Diklik ya headingnya. Bisa, misalnya saya mau balik ke pendahuluan. Bisa gampang sih. Tapi bisa juga dengan pranala. Bisa juga dengan hyperlink. Nah, sebelum membuat hyperlink, kita buat dulu bookmarknya. Jadi di bookmark dulu. Misalnya, bab 1 pendahuluan. Nah, ini kita bookmark. Masuk ke bookmarknya dengan cara insert. Ini kita bookmark. Judulnya pendahuluan. Kita kasih bab 1 pendahuluan. Close ya, tutup. Nah, kemudian kita mau hyperlink ke sana. Nah, misalnya ya, dalam kita setelah di bab 2 itu nanti ada penulisan seperti ini. Mengacu pada bab 1. Pada bab 1. Nah, agar kita itu nggak bingung mencarinya, kita bisa membuat itu menjadi hyperlink. Jadi ini klik link, kita pilih link. Nah, terus pilih yang place in this document, pilih bab 1 tadi, pendahuluan tadi. Udah kita tag kan? Oke. Nah, ini jadi biru. Ini kalau kita klik seperti ini, nanti dia akan ke bab 1. Sebentar, aku nggak mau sih. Bukan begitu caranya. Jadi ini dikontrol. Terus Anda klik kontrol dulu. Terus klik dengan kursor. Nah, jadi secara otomatis Anda akan ke sini. Jadi selain melalui heading, Anda bisa menggunakan kursor. Kadang-kadang ada yang nggak bisa dicari melalui heading ya. Misalnya kata-katanya ada di sini, mengacu pada ini gitu. Keterampilan. Nah, inilah dulu yang di bookmark. Setelah ini di bookmark, nanti baru kita bisa membuat hyperlink untuk menuju ke sini. Itu bisa menggunakan pranala. Ya. Oke. Ya, yang penting lagi, bukan kadang-kadang, ini penting, ini juga ada di pedoman penulisan, tabel dan gambar itu seharusnya dibuat listnya. Listnya sehingga memudahkan untuk mencari. Tadi kan kita udah bikin gambar nih, dan table dan figure. Tapi nyari satu-satu kan susah. Tadi gambar triangle yang mana, gambar bintang yang mana gitu ya. Nah, itu kita bisa membuat list agar memudahkan yang baca. Caranya gimana? Kita kesini aja ya. Kita kesini, kita membuat list. Ini tidak kita tulis satu persatu, tapi kita buat secara otomatis. Caranya adalah dengan masuk ke ke reference. Kita masuk ke tab reference, terus insert table and figure. Ini kita ke reference, ya, ke tabel, kita ke halaman di mana kita mau menampilkan list tersebut. Reference, terus Oke, tampilan saya itu agak berbeda dengan tampilan yang ada di sini. Sebentar ya. Insert table and figure. Oh, ini dia. Nggak kelihatan. Jadi nggak ada tulisannya. Sini masuk ke reference. Masuk ke insert table features. Cancel. Table of figures. Oh iya, ini dia, table of figures.
Oke, kita bisa pilih stylenya mau yang seperti apa. Mau pakai titik-titik, atau mau pakai garis, atau mau pakai garis putus-putus. Terus kita pilih mau masukin gambar. Kita pilih yang gambar dulu ya. Kok nggak ada sih? Seharusnya ada. Bentar ya. Oh, gini. Nah, tadi ada ya tabel data penduduk. Ada satu tabel. Kalau tadi ada 2 atau 3 tabel, maka akan ada apa namanya? 2 tabel gitu. Terus tadi saya punyanya grafik ya. Nah, piece of grafik tadi ada 1. Terus saya punya apa lagi? Terus saya punya lagi gambar. Tadi ganti ke gambar. Jadi ngikutin judul namanya. Punya. Gambarnya ada berapa tadi? Ada 2 kan? Tadi tabel ada 1, grafik ada 1, udah sesuai. Kita punya gambar 2. Ada triangle, ada bintang. Benar nggak? Di grafik ada 1. Terus ada tabelnya ada 1. Terus kita punya gambarnya 2. Oke. Itu untuk membuat list. Nah, ini bagian yang kadang-kadang bikin stres. Kalau saya sih stres. Tapi stresnya itu bisa diminimize kalau kita paham sama dokumen review. Jadi dosen pembimbing itu kadang-kadang kan memberikan komen, apalagi di masa pandemi kayak gini kan nggak ada tuh yang namanya tulis-tulis manual. Kadang-kadang ada proses pembimbingan di mana Anda tuh datangnya manual, bahkan ngeprint draft Anda secara print draft Anda secara fisik kertas gitu, dibawa ke dosen pembimbingnya. Nanti dicoret-coret ya nggak? Kalau lihatnya itu lebih stres lagi. Nah ini selama masa pandemi kan tidak bertemu ya dengan pembimbing. Jadi kita mengirimkan dokumen yang bentuknya file. Itu kalau bentuknya file atau soft file seperti ini, review itu bisa dengan menggunakan track changes. Nah, kadang-kadang kan kita diberi komen. Saya sekarang tidak memposisikan diri sebagai orang yang memberikan komen. Saya mau memposisikan diri sebagai orang yang dikasih komen. Apa yang harus saya lakukan terhadap komen-komen ini? Nah, nanti bentuknya kayak gini. Coba Anda lihat. Bentuknya seperti ini. Jadi dicoret, terus diganti sama kata-kata yang baru. Ini baik banget nih ininya, pembimbingnya kalau mencoret lalu menggantinya dengan kata-kata yang baru. Gitu. Ini bisa Ini bisa kita pilih mau yang mana ya, mau kita apakan ini dokumen. Kita bisa setuju dan tidak setuju dengan komentar-komentar itu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini salah satu contoh dokumen yang diberikan track changes ya. Ini adalah sebuah bentuk. Ini contoh penulisan tapi bukan karya tulis. Jadi ini tuh adalah terms of reference yang diperiksa oleh orang lain ya. Nanti nama pemeriksanya ada di sini. Nah, saya kan ada komen nih di sini nih. Harus saya apakan ini ya review ini. Nah, terkadang memberikan komen itu tidak selalu memberikan komen dalam bentuk kata-kata. Ada yang memperbaiki margin misalnya, memperbaiki margin atau memperbaiki apa gitu. Atau memperbaiki font misalnya. Misalnya saya nulisnya skill, ternyata skillnya lupa saya kasih miring karena itu kan bahasa Inggris, sedangkan dokumen ini bahasa Indonesia, diganti. Klik disorot aja. Apa yang harus saya lakukan? Saya tinggal klik kanan, mau accept atau reject. Kalau saya accept, ya udah, nanti dokumennya berubah sesuai dengan apa yang dikomenin tadi, apa yang direview tadi. Syukur-syukur kalau komen atau reviewnya dikasih sesuatu pembaharuan seperti ini ya, dikasih. Kalau enggak, ya berarti Anda tinggal accept, kemudian tulis sesuai dengan komentar yang ada di kolom ini tadi. Misal ya, saya back. Ternyata saya nggak setuju kalau skillnya harus pakai italic, ya aku reject aja. Ketika saya reject, tulisan skillnya kan nggak jadi miring lagi, tetap tegak seperti itu. Gitu ya. Oke, itu tracker changes. Gitu. Nanti ada berapa revisian, tidak perlu stres, lakukan saja accept dan reject. Seperti ini nih, accept. Nah, berubah kan? Ini reject misalnya nggak cocok, ya udah reject aja. Kalau ini saya Ctrl F, saya balik, misalnya saya accept, akan sesuai dengan seperti yang diubah.
oleh yang bukan yang diubah, yang disarankan oleh yang si pembaca dokumen tadi. Ya rata-rata kan biasanya bimbing nih seperti itu. Sesimpel itu sebenarnya Microsoft Word, dan please be aware aja sebenarnya kalau menurut saya dengan fitur-fitur seperti ini, being aware sama fitur itu akan membuat Anda mengurangi stres sebenarnya. Jadi nggak akan membuat Anda jadinya udah mikirin substansi, harus mikirin lagi peritil-peritilannya gitu. Oke, jadi mungkin segitu aja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Ini ulasannya sangat menarik sekali ya. Jadi dimulai dari bahwa karya tulis merupakan salah satu metode kita berkomunikasi secara tertulis, kemudian tips-tips menulis mulai dari menghubungi Bapak Ibu dosen, kemudian bagaimana menguasai Microsoft Word dengan baik. Nah, baik, sudah ada pertanyaan dari Elsa, sebentar. Dari Mbak Elsa Syafira yang resen, monggo Mbak silakan. Saya unmute. Silakan Mbak, bisa dibacakan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Elsa dari S1 Akuntansi UGM. Ada 40 orang join. Mohon maaf Bu, saya ingin bertanya. Tadi kan dijelaskan bahwa untuk bisa membuat tugas akhir yang baik dan benar itu harus banyak membaca ya, dan kita harus banyak mengakses jurnal-jurnal yang tersedia gratis bahkan difasilitasi oleh UGM sendiri. Nah, untuk UGM atau khususnya di FEB sendiri, itu kita dapat mengakses gimana ya Bu untuk jurnal-jurnal atau skripsi dari kakak tingkat yang bisa menjadi referensi untuk kita ke depannya. Terima kasih. Oke, Elsa ya? Elsa ya namanya tadi? Iya Bu. Oke. Pertanyaannya ini ya, tadi ini langsung dijawab atau gimana Mbak Lasmi? Sorry. Boleh langsung dijawab, silakan Bu Anissa. Iya, pertanyaannya gimana cara mengaksesnya ya? Iya Bu. Lebih ke apa sih misalnya jurnal-jurnal yang kredibel yang bisa kita akses gitu, mungkin selain di luar jurnal-jurnal yang disediakan oleh UGM atau misalkan disediakan oleh fakultas FEB sendiri gitu Bu. Kalau yang dilanggan sama kampus udah bisa kan? Gimana Bu? Kalau yang sudah dilanggan sama kampus, kamu sudah bisa mencarinya kan? Mbak Elsa udah bisa mencarinya maksudnya? Kalau yang dari FEB sendiri masih, itu sih Bu, masih kesusahan, masih bingung soalnya kan dari semester 3 juga udah kuliah online, jadi untuk sosialisasinya untuk akses itu juga kurang Bu dari fakultas sendiri gitu Bu. Oke. Ini Elsa lagi skripsi ya berarti ya? Jadi gini. Saya share screen ya. Sebenarnya gampang sih. Jadi masuk aja ke Google Chrome. Ini posisi kita sama-sama nggak di kampus ya. Posisi kita sama-sama nggak di kampus. Saya pun juga menggunakan fasilitas kampus. Jadi saya masuk saja ke UGM Lib. Ini cara paling simple. UGM Lib. Kelihatan nggak slide saya Mbak Lasmi? Terlihat Bu Isya. Oke. Ini klik UGM Library. Semoga ini Mbak Elsa bisa lihat ya. Masuklah ke e-journal Mbak. Setelah masuk ke e-journal, kan ada pertanyaan nih, kamu di kampus nggak? Kalau yes, ya kalau di kampus pilihnya yes, kalau nggak pilih no. Nah, ini kebetulan aja saya udah masuk SSO, login SSO. Kalau misalnya saya belum login SSO, saya login SSO karena ini buka email UGM. Kalau misalnya belum login SSO, nanti login SSO dulu. Nah, ini loh Mbak, di sini banyak banget. Di sini tuh banyak banget. Memang sih, terus bingung. Kemana ya? Cara gampangnya kalau aku gini, Anda Google aja dulu dah. Mau cari tema tentang apa? Misalnya akuntansi ya. Sorry, mungkin saya ngomongnya jadi pajak. Misalnya tentang avoidance. Oke, mungkin saya lebih masuk ke Google Scholar kali ya gitu. Google Scholar, kan biasanya kita mencari publikasi itu di situ. Kita klik, cari aja avoidance gitu. Nah, banyak tuh di sini. Banyak kan di sini.
kita bisa pilih by, apa nih namanya? Tahun, seperti itu, cari judulnya gitu ya. Siapa tahu nemu di sini. Kalau misalnya ini saya kasih. Kita kayaknya melanggan Science Direct deh. Oh, nah, iya. Misalnya Anda nemu judul nih. Ini kalau Anda buka tanpa masuk ke UGM Lib, mungkin akan susah mengaksesnya gitu. Cari aja judulnya kayak gini. Oh, ada. Anda masuk ke sini, cari Science Direct. S. Ini ada Science Direct. Ini salah satu penyedia jurnal. Masukin aja Mbak keywords-nya di sini, misalnya teks. Apa nih? Spoilers. Tuh, banyak di sini ya. Terus difilter aja tahunnya. Difilter lagi maunya apa? Buku chapters. Apa review artikel. Atau research artikel. Kalau mau nyarinya jurnal research artikel, ya bukunya nggak usah. Anda juga sudah filter by tahun. Nah, ini kalau sudah dilanggan, Anda bisa download PDF-nya. Pesan saya satu, hati-hati menyebarluaskannya ya. Nah, ini kan ada hak ciptanya. Untuk dipergunakan untuk Anda untuk menulis, kemudian untuk mensitasi kan. Sebenarnya di akhir sesi, sebenarnya saya mau ngasih tentang bagaimana cara mensitasi, cuman waktunya udah habis. Mungkin nanti PPT-nya bisa dibagikan dengan menggunakan Mendeley. Nanti di sini ada pilihan jurnal download. Mana yang paling sesuai buat Anda, baca dulu aja abstraknya biar nggak rempong, download ternyata nggak cocok. Baca dulu abstraknya, terus download. Atau pakai cara saya tadi, setelah dapat judulnya, cari aja judulnya di Science Direct ini. Nanti dicari. Kalau udah ada, download. Seperti itu. Itu Science Direct, baru satu ya. Kita punya banyak, Mbak. Ini ada Sage di sini. Ada ProQuest. Dibuka aja satu-satu. Kok nggak bisa? Ini karena koneksi saya ini. Kan saya dari luar kan. Terus, ya kita punya Osiris. Ini untuk data, pengambilan data. Punya Emerald juga. Klik Emerald-nya. Bisa nggak ya Emerald-nya? Harusnya sih bisa. Nah, di sini juga jurnalnya bagus-bagus. Kalau menurut saya sih. Sini bisa masukin keywords. Misalnya IFRS. Nah, nanti ketemu deh. Tinggal dicari nih PDF-nya, bisa diklik, bisa di-download. Seperti itu Mbak Elsa. Elsa ya. Semoga bisa menjawab ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Selanjutnya ini ada pertanyaan yang kedua Bu Anissa dari ini Mbak Farah. Dari Mbak Farah ya. Izin bertanya menurut Bu Ica. Oh ya, ini mohon maaf ini di sebelah sedang ada gangguan suara. Bagaimana cara menjaga motivasi mahasiswa dalam mengerjakan tugas akhir? Karena ada beberapa case yang mahasiswa sangat bersemangat di awal tetapi mengalami demotivasi seiring berjalannya waktu. Terima kasih. Sama seperti proses berpikir sih, sesimpel itu. Tanya dulu demotivasinya tuh kenapa? Banyak ya alasannya. Kalau alasannya karena substansi, ya ampun, ternyata topiknya tuh nggak menarik. Belum tentu sih. Bisa jadi mungkin Farah kurang eksplor. Ini Anissa Faradina bukan maksudnya. Betul. Mungkin Farah kurang eksplorasi. Cari lagi nih seperti ini tadi Farah masuk ke beberapa jurnal. Memang nggak cukup sih, cuman baca 1-2 jurnal aja ya. Hanya Mbak Lasmi itu yang udah nulis skripsi mungkin lebih pendek kok. Maksudnya waktunya kalau saya kan udah lama. Ini mungkin Mbak Lasmi baru tahun berapa gitu nulis skripsi. Pasti ya lebih dari 10 artikel nggak sih Mbak yang harusnya dibaca gitu untuk menemukan sesuatu yang kiranya dapat mensupport. Biasanya di tengah-tengah perjalanan kalau kita tuh demotivasi karena substansi, bisa jadi karena kurang eksploratif itu tadi, kita tuh nggak nemu gitu jurnal-jurnal pendukung. Aduh kok nggak mendukung ya gitu. Ya itu karena mungkin kurang eksplorasi gitu. Atau capek. Ya itu manusiawi banget. Jadi kalau Anda lelah, capek, berhenti dulu
Dan ketika berhenti, totalitas berhenti gitu. Maksudnya jangan sampai disambi-sambi WA-nya dicek-cek, oh ditanyain nggak ya sama dosen pembimbing. Nggak usah kayak gitu. Istirahat dulu, nanti bisa masuk lagi untuk mengerjakan tugas akhirnya. Ya emang menjaga motivasi itu nggak mudah sih. Menjaga motivasi itu nggak mudah. Tapi kalau saya sih, saya selalu ingat aja bahwa itu syarat lulus, saya harus cepat lulus gitu. Dan saya ingat pesan Prof. Mahfud ya, pesan Prof. Mahfud kalau tugas akhir yang baik, skripsi yang baik, itu adalah skripsi yang selesai. Yang penting selesai. Gitu. Ya, selesai itu tadi seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu well built, well researched, Anda bisa menyokong dengan bukti-bukti yang baik. Jadi pertama-tama identifikasi dulu sih. Untuk demotivasinya kenapa? Karena substansi atau karena capek, karena apa? Dari situ Anda bisa menelusur nanti kira-kira harus apa ya kalau misalnya demotivasinya karena ini. Itu tergantung banget ya. Dan begitu Mbak Farah, semoga menjawab. Iya betul. Kalau ini membicarakan tentang skripsi, saya jadi ingat nih dulu ketika skripsi emang banyak yang dibaca dan memang masih relate juga bahwa ada beberapa sumber yang kadang saya carinya seperti baca tadi dari Google Scholars atau kalau misalnya tidak bisa akses, untungnya UGM dan FEB itu melanggan beberapa jurnal dan beberapa publisher sehingga dulu biasanya saya login menggunakan akun SSK UGM di perpustakaan FEB atau perpustakaan UGM. Nanti kemudian saya bisa mengakses jurnal-jurnal referensi dari situ. Mungkin kalau misalnya tidak ada yang bertanya, saya boleh izin tanya ke Bu Anissa mungkin. Boleh Mbak. Tadi kan belum sempat dibahas ya Bu mengenai bagaimana menulis referensi menggunakan Mendeley. Kebetulan dulu ketika saya kuliah, saya belum berkesempatan untuk belajar itu seperti itu. Nah mungkin bisa dibantu Bu untuk lebih menambah wawasan gitu. Oke. Ini sebenarnya ada di slide terakhir sih Mendeley. Ada beberapa yang membuat referensi itu kan dengan Zotero misalnya gitu ya, atau yang ada add-in di Word. Kalau saya senangnya pakai Mendeley. Nggak tahu kenapa, mungkin karena udah biasa. Dari awal dulu pakainya itu. Sesimpel mendownload dulu sih Mendeley for desktop. Download dulu itu for desktop. Nanti biasanya suruh bikin akun. Nah, bisa bikin akun pakai akun UGM. Kalau saya sih ada akun UGM sama akun pribadi. Saya pernah punya pakai akun pribadi, masih saya pakai sampai sekarang. Nanti setelah di-download Mbak Lasmi, terus nanti jangan lupa login di Mendeley-nya ini. Dengan posisi Mendeley desktop-nya juga sudah terinstall. Nah, jadi kan download dulu, terus Mendeley desktop-nya sudah terinstall. Setelah nanti terinstall, masuk ke mendeley.com. Di sana nanti disuruh masuk ke ini. Login email. Nah, kemudian setelah login email, itu nanti Anda bisa sudah terpasang. Kalau sudah ini sudah terpasang, sudah terinstall, jangan lupa di add-in di Word, di Microsoft Word. Nah, ini proses add-in-nya. Saya nggak bisa memberikan contoh secara teknis sekarang karena sudah ada di di Word saya. Jadi bisa diikutin ininya, bisa di-insert di My Add-ins, nanti muncul Mendeley seperti ini, Mendeley Sites. Mungkin bentuknya agak sedikit berbeda sama punya saya dia ada di sini. Tapi sama aja kok sebenarnya. Nih dia, di reference. Kan ini kaitannya dengan citasi ya, dengan referensi. Jadi ada di sini. Nah, nanti pada saat menulis ingin memasukkan citasi, itu tuh sesimpel gini. Nggak simpel. Jadi misalnya ya, ini tulisan Anda. Kemampuan menulis ilmiah bla 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 bla. Atau yang ini deh. Meskipun telah menjalani isu lama, fitur-fitur Microsoft Word terserah ya. Misalnya ini tuh sebenarnya adalah parafrase dari sebuah jurnal artikel ya. Nah, ini bisa Anda lakukan dengan langsung insert citation, ditulis oleh siapa. Ini kebetulan Mendeley saya belum nyala, maka saya harus menyalakan Mendeley saya dulu. Setiap mau menulis Mbak, jadi harus ini dulu, nyala dulu Mendeley-nya. Menyala Mendeley itu maksudnya ini, login. Bentar ya. Agak lelah. Oke.
Nah, ini dia. Nah, ini dia. Masuklah ke email. Ini saya pakai email saya ya, aku kecil amat ya. Jangan lupa passwordnya. Sign in. Nah, kalau sudah sign in, nah ini sumber-sumber yang ingin dipakai itu tuh tidak ada otomatis di sini ya. Tidak semua otomatis ada di sini. Gitu. Bisa jadi ada yang Anda download dulu dari internet, lalu Anda add in di sini. Caranya adalah dengan masuk ke file, add files. Nah, ini masuk ke jurnal-jurnal ini. Ini tempat saya menyimpan jurnal-jurnal saya. Misalnya ya saya masukin satu ya, Hoffman Theory of Text Planning misalnya, saya masukin. Dah ya. Jadi saya itu sebenarnya memasukkan dari sini. Ini tahun 1961. Nah, kemudian saya mau mensitasi itu di tulisan saya. Jadi itu menurut Hoffman kan. Jadi saya klik di sini, insert citation, search by author. Kalau udah hafal, tinggal tulis aja namanya tadi Hoffman. Nah, ini dia. Klik Hoffman-nya, oke. Nah, muncul sendiri. Kelihatan nggak di slide? Terlihat. Berarti ini lebih mudah ya kalau saya kan dulu ketika mau insert citation itu misalnya saya pilih menggunakan apa reference gitu kan. Nah, terus saya harus ketik satu seperti judulnya, kemudian kapan terbit. Jadi tidak usah seperti itu lagi ya Bu sebenarnya. Itu masih itu kurang ini ya, kurang up to date ya berarti caranya. Terus nanti ini otomatis biografinya keluar. Nanti otomatis. Ya. Saya coba satu lagi ya. Saya coba satu lagi di sini. Insert citation. Misalnya saya masuk aja ke Mendeley saya. Asal ya. Ini asal aja dari penelitian yang pernah saya masukin ya buat nulis. Ini misalnya. Saya select cite. Nah, muncul ya. Muncul sendiri kan? Oke, sekarang saya mau bikin reference ya. Jadi kalau saya mau bikin reference, masuk ke halaman di mana mau bikin reference, disorot di sini, langsung insert bibliografi. Tuh, jadi dia keluar sendiri gitu. Seperti itu sih sebenarnya fungsinya Mendeley. Gitu Mbak Lasmi. Semoga menjawab ya. Kemudian ini ada satu pertanyaan lagi, mungkin pertanyaan terakhir ya Bu Ica dari Muhammad Husni. Bagaimana kalau memunculkan halaman bukunya? Memunculkan halaman buku. Mungkin maksudnya ini Bu, memunculkan ini insert page number mungkin ya? Oh iya, maksudnya kalau page Mas Husni. So far page number saya masih manual. Kalau buku. Mas Husni ya tadi. Saya masih manual sih. Kan jarang pakai buku ya, saya biasanya pakai jurnal kan, jadi saya pakai bukunya, saya pakainya manual. Gimana sih aku tadi naruhnya? Kok lupa? Di sini. Jadi tergantung page berapa ya, itu aku tulisnya sih manual. Ini bisa kok di manual, nanti diklik dulu 2 kali. Gitu, terus nanti bisa diedit. Jadi ini nggak bisa diedit, ini bisa diedit. Kita bisa pilih stylenya juga di sini. Stylenya banyak, jadi tergantung mau pilih yang mana. Bu Ica, boleh interupsi? Nggak boleh, Bu Ica. biar sama-sama belajar. Caranya ini Bu Ica, diklik yang Hoffman ya. Kalau boleh aku share. Jadi balik lagi ke citation-nya. Ini. Nanti balik lagi ke insert-nya tadi Bu Ica, double klik dulu. Double klik aja. Jadi munculin ke nanti manggil ke insert citation tadi Bu. Edit citation aja Bu, edit citation. Diklik edit citation. Nah, terus Hoffman-nya diklik. Ini. Nah, itu page. Baru tahu ih. Oke. Keren kan? Page 24 misalnya Bu, gitu ya. Klik. Terus oke. Oh, selama ini saya manual. Oh my god. Oke. Thank you, makasih Bu Ajeng. Sama-sama. Oh, udah nanya di sini. Sorry nggak lihat. Oke. I guess sudah terjawab oleh Bu Ajeng. Makasih Bu Ajeng atas bantuannya. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya Bu Ica. Mungkin
kalau boleh summarize sedikit dari keseluruhan sesi dari awal hingga akhir tadi, bahwa sebenarnya tugas akhir itu bukan hanya sebagai syarat kelulusan saja, tetapi sebagai sarana untuk menjadi lebih kritis, bagaimana melihat problematika, tidak sekedar mengkritik, namun juga memberi solusi dan menuliskan gagasan tersebut dalam bentuk tulisan seperti itu. Nah, kemudian salah satu tips untuk menulis skripsi dari Ibu Anissa adalah menulis essay dan paper terlebih dahulu. Jadi ketika kuliah jangan takut, jangan ragu untuk memaksimalkan belajar menulis skripsi dengan cara menulis essay dan paper yang diberikan oleh dosen. Selanjutnya, selalu proofread dan jangan ragu untuk bertanya ketika menemui hambatan atau kesulitan, seperti itu. Selanjutnya adalah kenali dirimu dan kenali dosenmu agar bisa berkomunikasi dengan baik dengan dosen pembimbing. Dan yang terakhir adalah kuasai tips-tips menulis Microsoft Word yang sudah diajarkan di pelatihan, baik dari pelatihan dari kampus ataupun dari departemen, agar penulisan skripsi menjadi lebih mudah, seperti itu. Nah, demikian sesi kedua dari Lokakarya pada hari ini. Selanjutnya acara saya kembalikan kepada MC, kepada Mbak Farah, dipersilakan. Terima kasih.